Mereka benar-benar ngamuk banget. Gameplay tadi tuh udah gameplay yang menurut aku riskan loh. Makanya aku udah bilang, ini tuh sebenarnya EVOS Legends bisa dibilang ya hampir perfect lah. Dari segi setup oke, dari segi counternya mereka siap, penggunaan resource skillnya juga timingnya efektif. Ini udah EVOS Legends yang bener-bener berbeda banget di season kali ini. Ngeri banget, masalahnya dia agresifnya itu kayak bener-bener tidak melihat kalau misalnya ini riskannya tinggi nih. Mereka tidak terima kegagalan. Gagal langsung mundur gitu loh. Kayak tadi tim yang geng-geng di area top lane. Menurut mereka gagal, tas bisa tumbang, mereka mundur seadanya. Kasih objektifnya, relain satu objektif daripada mahal kan jatuhnya. Iya, jadi bener-bener nggak maksa sama sekali. Dan kita bakal lihat di mana Geek menutup posisi dari tim EVOS Legends atas Kadita, Fanny, dan Ish. Di sisi sebelahnya, Textam memilih untuk menutup One Joy dan juga Kaja. Mereka tidak mau ada satu buah Kaja yang bisa mengambil branch mereka dari arah backline. Oke, kalau mereka ngambil Faramis, berarti di kanan mereka bisa aja untuk mengambil ke arah Valentina sebagai copy IMU juga ke arah Cult Altar. Iya, boleh. Karena tadi di game pertama itu ke altarnya IMU-nya nggak bisa nyentuh ke altar. Oke, Moskov dan Fredrin. Moskov dan Fredrin di sisi kiri terbuka untuk seorang Kari. Seorang Kari bisa untuk diamankan oleh para pemain dari tim X-Lab untuk mengcounter pergerakan di seorang Fredrin. Cuma masalah utamanya adalah mid lane dari seorang EVOS Legends ini masih belum terlihat. Dan bahkan bisa saja di posisi sebaliknya ini para pemain dari tim EVOS mereka langsung merubah atau mengkonvert gameplay mereka dari yang agresif bisa menjadi cover. Karena ada Natalia. Mungkin saja sekarang akan ada Rafael lah. Buat Geeksled. Buat dari EVOS Legends. Membuka permainan dari Geeksled, sustain team fight atau mereka mau main Estes dengan team fight yang dimiliki, mainin Estes lapu-lapu. Bawa support mereka ya biar bisa Rafael bisa buka map tentunya. Dan yang pasti kalau mereka memang mau bawa Estes akan lebih sustain untuk dari segi team fight panjangnya. Tapi hero Izumi dulu kayaknya nih. Kayaknya hero Izumi dulu. Kalian sih. Kan hero Izumi dulu karena dia diskusinya sama Izumi. Izumi akan menjadi satu sosok yang masih menyeramkan untuk seorang Aboy. Tapi kalau bisa kita lihat, ini EVOS garis keras sudah mulai bermunculan ya. Di Geeksled juga ya, di sana juga udah penuh dan nempel arena. Memang luar biasa. Gak pernah kenal kendor. Gak pernah kenal kendor. Itu adiknya Izumi ya? Mana? Ini. Iya gak sih? Apa iya? Coba kita tanya ya. Apakah itu adiknya? Apakah Izumi punya adik? Mirip kah? Hah? Atau Mirip-miripin aja semua orang. Aku mau bilang adiknya Aboy. Adiknya Aboy. Tempat duduknya salah ya, Bun? Beda dong. Tapi mereka Pasti buang nonton Digi. EVOS dong. Kalau mereka Digi. buang Digi, berarti mereka mau ngambil satu inisiasi yang di area depannya biar nggak bisa di cancel. Enggak, mereka tuh nutup biar Yuzongnya bebas. Mereka nutup Yuzongnya Dia bebas. pengen Mereka pengen dive in team fight 5 iya, vs 5 karena dia pengen mereka kan pakai time journey buat move on speed. ya karena mereka punya Faramis. Secara tidak langsung ini dari Hijumi yang akan agak bingung. Ya kan? Dia mau ngambil yang mana nih nanti nih? Hijumi juga dia akan kemungkinan besar karena Faramis sih harusnya dia pakai kartu altar dan Moskovnya branch ini memiliki average kill paling tinggi dengan 9.5 loh bro. Gila. Walaupun average damage-nya tidak terlalu jauh ya dengan dari seorang Kadera. Cuma bisa dibilang lapu-lapu ini sebagai counter dari Faramis itu sendiri udah ditutup. Ini lapu-lapu udah enak banget menurut aku memecah. Karena dia dengan hanya Brave Factor saja, dia tuh udah bisa ngilangin kartu altarnya dengan cepat. Bentar deh. Ini glue-nya belum di-pick. Gak mungkin harusnya sih. Kalau mereka masih mau main glue itu berbahaya Bahaya untuk ya? dari EVOS-nya. Oh. Mungkin kalau dia mau main di hero-hero kayak sekarang ini adalah Benedetta. Kenapa? Benedetta adalah salah satu hero yang juga cukup cepat untuk menyelesaikan crowd altar. Bisa bermain ke arah big line. Pakito sih aku mikirnya. Kita juga boleh. Kita juga boleh. Tapi Grok. Grok ini masih flex pick. Grok ini flex pick sekali. Bisa
di arah Psychos ataupun di arah Roma. Dan idol EXP itu Edward tadi dia bilang ya. Edward dan juga Anti-Mage. Makanya mirip-mirip ya Edward playstyle. bermain apa namanya? Benedetta. Anti-Mage. Anti-Mage bermain dive in. Begitu. Pakito, dive in, cutting, So, team fight, zoning out, iya. Anti-Mage versus everybody sekarang sudah digantikan oleh Psychos versus Psychos, everybody. ya. Tapi kalau memang Groknya di posisi roamer, kemungkinan bisa sih. Jadi Fredrinnya ini akan ditaruh di posisi jungler. Jadi nanti grupnya ini akan mengawal pergerakan dari seorang Brats. Dimanapun ada tanda seru, dimanapun ada seorang Natalia, itu bakal diulti untuk ya defensif aja. Barats. Kalau Kari aku udah gak kaget sih. Apalagi sisi sampingnya ini ada Grok dan juga Fredrin. Tapi kalau Barats, dia mau nangkap ke arah siapa? Langsung ke arah Moskov. Dan kalau bisa dibilang, Barats ini aku sebenarnya agak tidak cukup heran sih. Kalau ada Fearless. Salah satu player yang suka sekali pakai Barats. Yes. Tapi kan sekarang udah cukup hilang, apalagi sekarang dari Moskovnya udah bisa mengcounter pergerakan Barats itu sendiri. Fredrin Barats sih ya so-so lah, aku bisa bilang sih. Berarti ini kayak tangan-tangan di depannya aja ya? Oh, berarti ini Grok ya, XP Grok. XP Grok. Mereka memilih untuk melakukan cover dengan Dream. Lagi-lagi. Dan mereka mengandalkan Nominant Blast untuk menyelesaikan crowd altarnya. Satu jawaban untuk crowd altar yang tidak bisa dipakai oleh lapu-lapu, bisa pakai satu buah Nominant Blast, atau ada Wild Charge. EVOS di hati, Samsung di MPL. Nah, sisanya nggak kebaca, Bang. Agak cepat ya. Kecepatan ya. Jadi crowd control yang dimiliki dari EVOS Legend ini banyak. Dan kalau menurut aku, Geek ini punya power pick over yang tinggi sih. Menurut aku agak sulit sih dengan Barat sih. Kalau menurut aku ya. Kecuali tadi aku pikir mereka bakal mainin assassin antara Link. Tapi it's okay. Geek Slate mereka tentunya punya strategi yang mungkin mereka udah persiapkan juga untuk di game yang kedua. Tapi lagi-lagi, ini peranan Nata di early tentunya sangat penting untuk metode pick off-nya. Apakah bisa berjalan? Atau dari EVOS mereka masih bisa untuk menahan pergerakan dari Natalia? Apakah Geek Slate membawa ke game yang ketiga? Ataukah 2-0 untuk EVOS Legends? So, EPL Arena boleh minta tepuk tangannya. Let's go! Got the land of done. Ini Hijume. Aku sih melihat di sini Kadera punya power yang cukup tinggi untuk bisa mengcounter pergerakan dari EVOS Legends ya. Dan ini gimana caranya Baloyski lagi-lagi akan bermain dengan tempo yang cukup agresif. Harusnya sih. Yes. Kalau enggak, agak sayang banget ngebawa Natalia yang metode pick off-nya ini harusnya bisa jalan dari awal. Tapi enggak dibawain sama Baloyski. Jadi mau nggak mau dia harus main agresif, dia harus setidaknya ya ngepok aja lah, ngepok sampai salah satu pemain dari EVOS Legends ini bisa sampai pulang recall. Jadi untuk dari segi team fight-nya bakal sedikit pincang kalau team fight besarnya. Tapi kalau misalnya untuk ngepok aja, kayaknya Baloyski cukup sih. Lihat bahkan Brand di depan sana, dia tetap berani melawan 1 versus 2. Pergerakan yang tidak kenal takut, Kadera berada di kesepadan, tapi Trin salah memukul kali ini nampaknya. Memilih mendapatkan satu buah pukulan terhadap satu peminian. Di sisi sebaliknya, first blood gagal didapatkan oleh tim dari EVOS Legends. Geek Slate, Baloyski hampir saja bisa di-pick off dengan first blood dimiliki dari tim EVOS Legends, tapi nampaknya masih beruntung. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Baloyski. Ini kelihatan ya, chemistry pemain-pemain yang udah sering bareng. Kan Dream sama Brands itu udah lama bareng. Udah lama bareng, tapi Dream sih emang cukup ini sih menurut aku. Dia cepat dalam adaptasi ya, kalau menurut aku Dream. Baloyski kali ini masih membayang-bayangi para pemain dari tim EVOS Legends. Sedangkan dari tim EVOS Legends mereka agak sedikit kalah colong start dengan pergerakan dari Joanna Kitty yang berada di Arthaldal. Dibuka begitu saja dengan satu Black Dragon saat mencoba melakukan zoning out. Bahkan Retribution diamankan oleh pemain dari tim EVOS Legends. Tercuri. Crowd altar yang cukup cepat diselesaikan para pemain dari tim EVOS Legends dan Geek Slate membalikan kembali keadaannya. Pertukaran 1-1 dan bahkan tas terperangkap oleh seorang Joanna Kitty. Ditumbangkan para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka tidak punya power untuk team fight. Selesai team fight yang dimiliki tidak ada lagi. Dan EVOS Legends harus mengakui, walaupun dengan Turtle yang dimiliki dari tim EVOS, mereka tetap
kalah dari segi team fight-nya. Satu suara untuk Geek Slate dari Ranger emas, sementara prediksi dari para talent lainnya menuju ke arah EVOS Legends. Ya, bukan tanpa alasan. Aku melihat di mana Balowski ini bisa menjadi salah satu titik cerah Harusnya untuk tim dari awal ya, Ji. Geek Slate untuk bisa men-take down mungkin Brans. Tapi balik lagi, it's just a prediction momennya. Iya, itu bagus banget dari seorang side coach. Memang sengaja menahan lajunya minion biar ketinggalan juga dari segi XP dari looknya, dan posisi dari seorang side coach ini masih bisa nahan biar turretnya nggak bisa dipush oleh seorang look di area bawah. Aujana Kisi terperangkap mencoba melakukan Detoni. Welcome to my channel. Dibuka Izumi. Ketaltar yang tidak mau terlalu terburu-buru. Mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka tidak mau team fight tambahan selama masih ada Cloud Altar. Mereka sadar mereka belum bisa untuk menyamai power team fight yang dimiliki dari tim Slate. Dan terlihat cukup berhati-hati juga dari Balowski saat ini dengan adanya pergerakan dari Natalia yang lebih berfokus. Sekarang maunya coba untuk nge-cover ke arah seorang Kadera, biar Kadera nggak gampang tertipikal, tapi tiba-tiba ketemu sama Tas di tengah jalan. Oh, Balowski mau kemana kali ini? Masih berhasil untuk kabur di tengah sana. Mencoba diselamatkan oleh Joanna Kitty juga. Balowski hampir saja terperangkap. Untungnya tidak ada posisi Ijume di samping dia seorang Tas. Turtle Kim kali ini by Samsung Galaxy S23 Series 5G telah keluar. Telah terbuka posisinya, dan memang sebelumnya juga seperti ini, di mana Joanna Kitty lah yang membuka terlebih dahulu. Tapi dan kali ini Luke bakal coba untuk mengusir pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends dan tidak terlalu overcommit juga, karena setelah satu turtle yang diamankan oleh Geek Slate, mereka cukup dengan objektif yang sekarang ini lumayan rapi juga dari pemain-pemain Geek Slate. Mereka nggak ada yang terlalu overextend sampai akhirnya Alright, surprise attack Bras, dan ternyata kali ini masih diselamatkan. Mundur ke arah belakang, one last hit, Lloyd secure, dan bahkan dibalikan kembali permainan oleh pemain dari tim Geek Slate. Bras still survive in a top lead dan mengorbankan Rim yang berhasil di-counter oleh permainan Ijume. Ijume gagal kali ini untuk memberikan satu poin tambahan untuk tim EVOS Legends. Setidaknya mereka menyelamatkan King Brans dari King yang terjadi di arah top lane. Tas is coming. Aboy memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak mau merelakan dirinya di pick up oleh seorang Tas. 2000 gold diamankan oleh Geek Slate, para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka hampir saja mendapatkan harta karun di arah top lane, tapi ternyata hampir itu tidak cukup. gila, itu tarik ulur yang dilakukan sama Aboy di area atas benar-benar ngebuat hidup dari seorang Balowski ini masih bisa survive, dan bahkan di mana posisi dari Kadira yang benar-benar cukup free di area backline-nya yang ngebuat akhirnya Ijume masih bisa untuk ditumbangkan juga. Wow, pemain-pemain dari EVOS Legends hampir aja bisa mendapatkan trade-nya, namun ternyata digagalkan, ditahan dengan sangat amat baik oleh seorang Aboy. Dan kalau dari segi itemnya juga kita ngelihat sebenarnya masih nggak terlalu berbanding jauh sebenarnya dengan dua perbedaan gold 2400 sejauh ini, tapi ini semua tergantung dengan total yang ketiga nanti ya. Oh, ini berbahaya sih kalau mereka sampai menggunakan card altarnya. Yes, itu dia. Card altarnya dibuka. Itu berbahaya. Kenapa? Karena di tim fight Turtle, mereka itu tidak punya power itu. Mereka kehilangan power itu yang sebenarnya mereka udah miliki keunggulan hingga 2700 kon. Shutdown terjadi atau bahkan hilangnya para pemain dari tim Geek Slate bisa membalikan kembali keadaan. Ingat, ini baru 2700 gold. Semua bisa terjadi, dan bahkan informasi telah didapatkan. Tidak ada lagi kartu altar. Akankah para pemain dari tim Geek Slate berani untuk tetap melakukan team fight? Mundur ke arah belakang. Luke hampir saja terpikau. Masih coba untuk berhasil mundur dengan ada satu back target transform menuju ke arah para pemain dari tim EVOS Legends. Dan ternyata di sana membuat satu poin tambah. Luke ter-take down. Luke menjadi tumbal atas satu buah turtle. Momocan, is it worth it or not? Menurut aku sih masih masih oke sih sebenarnya, nggak terlalu rugi-rugi banget. Namun permasalahannya sekarang jadi rugi karena Geek Slate berhasil untuk dapetin turret di area mid-nya. Padahal kita tahu Geek Slate di team fight sebelum turtle ini di pick, mereka tuh nggak punya satu buah gold altar yang sebenarnya bisa dipakai sama Aboy, tapi karena tarik ulur yang dilakukan sama Luke, dia sengaja untuk ngebuka dulu space yang banyak, ngusir, ngebuka map juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends yang sebenarnya udah nunggu untuk ngekontes ke arah turtle-nya. Tapi memang harus mengorbankan adanya Luke yang berhasil untuk
di pick off. Tapi itu Petrify tadi kena ke arah 4 pemain dari EVOS Legends, sehingga mereka nggak punya waktu yang banyak untuk melakukan kontes ke arah Turtle. Padahal harusnya dipegang oleh tim EVOS Legends ya. Tapi gold makin lagi terpaut lebih tinggi dengan 3.500 gold difference Geekslate. Mereka mencoba untuk mendominasi Joanna Kitty kali ini. Walaupun dia tidak berhasil mendapatkan point kill, tapi lihat dengan konsistensi dia tidak ditumbangkan dan berhasil mendapatkan satu purple buff atas seorang Tas. Keuntungan yang luar biasa Mal, dan ini juga setidaknya Tas itu bukan hero yang depending on purple buff, jadi tidak terlalu berbahaya banget tuh. Iya. Terus sekarang PR-nya dari EVOS Legends adalah gimana caranya mereka maksain untuk ke altar dari Aboy keluar terlebih dahulu. Kalau mereka bisa tumbangin Aboy akan lebih bagus, dan bahkan mungkin agak lebih bersabar sampai mendapatkan beberapa objektif turret. Sementara dan adanya IMU Coffee ke arah satu buah Black Dragon Form, mau nggak mau dari Hijumet juga tidak akan terlalu memaksakan team fight di area atasnya, karena posisi dari Brand tadi masih bisa untuk recall balik juga setelah mendapatkan turret objektif di area atas. Itu untuk defensif aja sih, itu lebih karena untuk defensif. Biar dia nggak ada sisi yang kena, mungkin kalau misalnya ada damage basic attack, maka dia lah yang bisa all in dia. Lord telah muncul setelah datang Papa Lord yang terhormat yang pertama di game yang kedua kali ini. Lord yang sangat menentukan untuk para pemain dari tim Geekslate dengan dominasi yang mereka miliki. Tim EVOS Legends mereka telah berkeliaran di arah pit Lord bottom lane, dan bahkan ada satu posisi yang terlihat di mana Baliski berada di arah top lane. Informasi telah diberikan tanda jadi karena tim fight 5 versus 4 mampukah didominasi oleh EVOS Legends, atau bahkan Geekslate mencoba untuk mengkating, mencoba untuk menarik ulur supaya di sisi yang tidak terlihat Baliski bisa membalikan kembali keadaannya. Baiklah Salsov, watch out telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang, lock versus everybody telah dikeluarkan, Pras masih selamat dan low banner placement Blackland ternyata membuat berhasil mengamankan satu buah lock yang terhormat, lagi-lagi tertikung. Wow, itu dengan satu buah bersiksa, dan juga dengan adanya energy eruption dari seorang Fredrin yang ngebuat itu last hitnya didapatkan sama seorang Tas. Yes. Dan posisi Aboy memang lagi ngebuka satu buah ke altar, jadi tim fightnya harus di follow up sama EVOS Legends. Lagi-lagi tertikung Lordnya, dekatnya sama siapa? Jadiannya sama siapa yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends berhasil mendominasi atas laning phase dengan super minion yang mereka miliki. 3.000 gold sekarang udah mulai mendekati para pemain dari tim EVOS Legends mampu membayarkan utangnya. Harusnya dengan turret-turret yang mereka pecahkan, ini bisa dibalikan kembali keadaannya. Lihat, Aboy di garis depan hanya bisa melakukan poking damage saja. Kadera bakal coba untuk membantu Karmin. Kadera, itu salah. Itu bukan pergerakan yang baik untuk membuka posisi dari depan. Wajah telah dikeluarkan. Look langsung membuat para pemain dari tim EVOS Legends mereka porak-poranda. Hijume masih bisa diselamatkan menukar bahkan atas. Setidaknya menutup satu point kill atas para pemain dari tim Geekslate. Baloiski kali ini dia tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Sedangkan para pemain dari tim Geekslate mereka benar-benar melumat habis EVOS Legends. Padahal kalau mid-step yang dilakukan, ini Kadera itu membuka dari sisi depan, bebas banget untuk bisa di counter, dan dia jauh dari seorang Aboy memuncak. Tapi masalahnya itu ketika Dreams kebuka Numian Blast sempat di-cancel, digeser sama seorang Luke dengan Black Dragon Form-nya. Jadi otomatis Numian Blast-nya nggak keluar, setup-nya agak sedikit masih bisa ditahan sama pemain-pemain dari Geekslate. Jadi EVOS Legends mereka gagal untuk counter balik pemain-pemain dari Geekslate di sini, sehingga masih bisa diselamatkan hidup dari seorang Kadera. Lihat ini, tuh, digeser. Iya, dan jadi Brandsen nggak bisa free hit. Iya. Ketika Brandsen nggak free hit, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Brandsen bisa di take down dengan instan. Dan itu dia kenapa Kaja ditutup. Karena ketika misalnya Yuzong turun, itu bisa ditarik momennya. Iya. Dan ini nggak ada power dari situ ya. Sulitnya itu ya, dan apalagi posisi dari Dreams itu ngelihat Brans yang udah kejepit di sana, mau nggak mau dia harus ngebuka Numen Blast. Jadi gak punya banyak pilihan sebenarnya dari EVOS Legends. Tapi kali ini dengan adanya 5 turret datangi oleh kedua belah tim Geekslate, sejauh ini di 12 menit kita mereka masih memiliki keunggulan dari segi networknya, masih dipegang sebanyak 4.000. Tapi ini semua tergantung dengan Lord kedua nantinya. Dan yang pastinya buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB. Kalian bisa langsung beli aja di websitenya dari Dunia Games. Dan kalian juga bisa beli item dan voucher Mobile Legends tentunya dengan bayarnya juga pakai Telkomsel. Wow, setup team fight yang kemungkinan akan berada di tangan dari Geekslate dengan power gold
yang mungkin masih dipegang dia sampai menit ke-12 itu masih agak cukup efektif lah Momochan. Tapi kalau udah mulai masuk ke menit 15 kayaknya udah tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu timpang lah dengan menit 15, difference goal 3000 itu tidak terlalu timpang. Karena masing-masing udah punya item juga dari segi defensif dan juga offense-nya. Oh, no man on plays telah dikeluarkan dari sisi flanking. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka mengusir Kickslap. Mereka mengusir yang harusnya Ward ini di tangan dari Kickslap. Look, sedikit terlambat untuk mundur maju ke arah depan. EVOS Legends mereka mencoba untuk melakukan teamfight tambahan. Tapi lihat free hit yang dilakukan membuat Braster takedown dan Tas berhasil kembali mendapatkan Lordnya. EVOS Legends mereka walaupun di posisi yang terpressure, EVOS Legends di posisi yang kalah di fight, tetap ada satu buah tangan yang didapatkan oleh Tas. Lagi dan lagi secara tidak langsung EVOS Legends mendorong 3 wave-nya dengan cara Lord kali ini. Kickslap mungkin udah harus berpikir bukan team fight yang mereka miliki, tapi zoning out yang mereka harus lakukan. Sebenarnya lu udah ngelakuin itu, tapi masalahnya ketika posisi dari Kadera ini ngelihat ada potensi dari Psychots-nya bisa di pick off, dia langsung berfokus untuk tumbangin Psychots terlebih dahulu karena dia tahu lu udah terperangkap di depan sana. Oleh dilakukan Poloski, where are you going? Terperangkap di sana, terculik, tidak ada power defensif. EVOS Legends mereka team fight 4 versus 5 yang dilakukan para pemain dari tim Kickslap nampaknya cukup berbahaya. EVOS Legends berhasil ditangkap satu orang. Hijume power off, mid laner EVOS Legends ditumbangkan. Setidaknya mereka akan ada team fight yang adil 4 versus 4, tapi tanpa adanya Black Dragon Transfer, mampukah mereka bertahan dari base yang mereka miliki? Brans di bottom lane mencoba untuk melakukan sedikit pushing terhadap base turretnya, namun dia nampaknya tetap tidak berani. Selama masih ada Aboy, selama masih ada Kadera, dia nggak berani. Pertama, dia nggak ada Hijume, dia nggak ada Curse Altar. Wind of Nature itu nggak bisa menutup pergerakan dari seorang Kadera. Sedangkan berbanding terbalik dengan Kadera yang bisa menahan pergerakan dari Brans dengan adanya Wind of Nature. Ini dari kedua belah marksman sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dari segi itemnya. 3 item prioritas yang sekarang kita tahu dari Apex Spin sudah dimiliki oleh kedua marksman. Namun memang dari Kadera sendiri karena ngebawa Purify nggak mudah juga untuk Tas sebenarnya dari segi tahun Abershawat ini connect ke arah seorang Kadera. Dia lebih respect dengan efisiensi yang dimiliki oleh EVOS Legends. Dua-duanya punya Wind of Nature, tapi Kadera sekarang ini udah bisa nahan magical event, magical attack yang dimiliki EVOS Legends. Lihat, dia ada backline terpotong. Kadera menembak dengan seorang Aboy. Luke, para pemain dari tim EVOS Legends, Kertaltan di bawah Kertaltan. Jangan gini, Forti di sana menemani. Terperangkap tangan dan jatuh. Kena kiri jatuh tertinggal. Shutdown tidak pacar. Luke juga terperangkap di garis tempat tidak ada bisa menemani. Dan Baloyski, where are you going? Baloyski berhasil selamat. EVOS Legends bermain dengan adanya rencana jahat flanking yang dilakukan. Dan Aboy, one last hit. Aboy still survive menuju ke arah mid lane. Pemain dari tim EVOS Legends fokus ke arah base turretnya. Kabur di apa yang terjadi. King Brass lihat pecahan damage ke arah backline yang membuat para pemain dari tim Kickslap gak bisa mempertahankan dan ternyata Baloy ditukar dengan Hijume. Di sisi sebaliknya Psychots bakal coba memotali para pemain dari tim Kickslap. Kadera still survive bersama dengan seorang Aboy. Sedangkan Kadera tidak kenal takut. Di depannya ada para macan, tapi dia tidak kenal takut untuk bisa mengkedor mereka untuk tidak melakukan Lord Momochan. Gila, ini saling kejar-kejaran dari kedua belah tim ketika mereka tahu Aboy yang hampir aja bisa ditumbangkan oleh seorang Hijume dan gak berhasil. Itu Baloy yang tadi coba untuk buying time muter ya. Sampai akhirnya dia kembali ke posisi yang pemain-pemain dari EVOS Legends gak tahu ini Baloy kemana. Dikirain recall balik saat ini. Untuk saat ini, tim EVOS harus mengakui Kickslap yang terkuat untuk melawan mereka. Sejauh ini ya? Sejauh ini mereka harus mengakui Kickslap sekuat itu. Lihat gimana caranya mereka bisa melakukan defensive owning dan bahkan dominasi yang dilakukan dari EVOS Legends. Di sisi sebaliknya, Luka memaksakan satu buah Black Dragon Transfer. Tidak ada apa-apa, Barans mundur ke arah belakang, gak perlu dan Hijume membalaskan kembali keadaannya. Luka mau gak mau lihat ada satu buah Retribution versus Janaki dan juga atas di depan sana. Retribution siapa yang dapat? Dia kelihatan. Save the day, berhasil mendapatkan satu buah Retribution, tapi Brand versus everybody. Double kill didapatkan, Janaki terperangkap. Jana. Dia harus bertahan. Boleski mencoba untuk masuk dan Brand target utamanya. Immortality-nya pecah. Dibalikan kembali keadaannya.
mungkin ke arah satu pemain dari EVOS Legends, tapi cukup mengambil risiko. Dan posisi kali ini Kadera juga masih bisa survive. Belum teman sama sekali, tapi ini bisa jadi bencana. bisa ditabrak sih. Ini beda nih. Kenapa? Karena mereka mungkin team fight dengan adanya 5 versus 4. Mereka bakal coba all in. Saya berada di custom sama Hijumi. Brans mencoba untuk melakukan clear minion para pemain dari Team Geeks League. Mereka bertahan sampai ball skip kembali lagi ke lane of down. Dan mereka masih bertahan. Pertama, tidak ada minion yang mendorong. Iya. Tidak ada apapun di depan sana. Look-nya udah balik. Look-nya juga udah kembali hadir. Dan kalau tim EVOS Legends memaksakan, Itu bisa malah dianya akan hilang di depan situ. betul. Udah pasti nggak bakalan nyaman banget sebenarnya untuk Itu ya. fight di Itu ya, mulut gua tuh nahan banget nih. Karena gua takut kedengeran sama player, tau gak? Mulut gua tuh udah nahan banget tuh ada orang di situ. Astagfirullahaladzim. Bener gue pengen lihat, tasnya gak kelihatan. Tapi kan takut kedengeran ya. Tapi gatel banget mulut gua. bisik-bisik. Oke, dan saat ini aku setuju banget dengan statement yang Oji bilang. Geeks adalah salah satunya tim yang sampai sejauh ini ya, itu bikin EVOS Legends kewalahan. Game pertamanya mungkin masih bisa dibilang ya EVOS mereka benar-benar memegang banget dari segi rotasi, apalagi sebenarnya memang dengan perbedaan marksman juga ya di game yang kedua kali ini. Brans yang sebenarnya sama-sama sih dari Moskov dan juga Kari ini hanya punya range escape yang nggak terlalu besar. Jadi positioning benar-benar harus diperhatikan oleh kedua marksman-nya. Sama Brans ini tuh nggak bisa menggapai ke arah belakang. Iya, nggak bisa sih pakai itu tombak shoo yang jauh. Gue dongkrak loh. Ada silakan item yang mau pesan. Kalau di item ini udah di menit ke-20, tentunya semua item udah dipegang. Immortality yang kita lihat tentunya di tangan dari Dreams, tapi Brans tadi udah pecah Immortality-nya dan mungkin dari Wind of Nature juga yang sudah dipakai. Jadi sempat dijual, tapi posisinya Hasclaw di tangan seorang Brans di sini. Ini yang bakal nambahin tentunya dari segi regenerasi juga untuk seorang Moskov. Waiting condition Geeks League sih, yang penting luka jangan ngebuka gagal transformnya buru-buru sih. Soalnya itu sebenarnya yang ditunggu sama Hijume tau nggak dari tadi? Benar juga, sama bukan hanya itu. Sama itu adalah trigger untuk tim EVOS Legends. Ketika naganya turun, itu mereka punya power. Maksudnya power apa? No Man on Blast tercancel mungkin chance-nya lebih kecil. Iya. Ya kan? Tidak ada anti crowd controlnya. Ya kan? Dan dari Brans nggak bisa kegapai di arah backline. Kalau Wind of Nature-nya dari seorang Brans itu dibuka oleh naga, Baloiski bakal bebas untuk nge-take down seorang Brans. Ini Itu dia. distractionnya banyak sebenarnya dari Geeks League. Bener, jadi bisa aku bilang lukanya ini harus sabar 1000 sabar. Lukanya benar-benar harus tahu momentum Timingnya yang tepat. pas. Iya, bener banget Momocan. Tapi lagi-lagi nggak cuma itu sih, Ji. Ini yang jadi PR juga kalau altarnya Abo ini. Oh, tapi bukan itu masalah utamanya. Ada one by one situation. Kadera terperangkap. Kehilangan Kadera menjadi sebuah hal yang mahal. Kadera ketaltar dan jatuh. Dibalikkan kembali kadannya. Wah, just membuat para pemain dari tim EVOS Legends team fight kembali. Knockout altar. Para pemain dari tim EVOS Legends Mati ya. membayar kematian Brans dengan adanya Bapak Lord yang terhormat. Oh my god, Baloiski kali ini lagi-lagi offside. Dan lihat yang dilakukan Aboy. Persis sama seperti ketika Hijume menyelamatkan seorang Tas, menyelamatkan seorang Brans. Aboy menjadi sebuah nyawa tambahan untuk Kadera. Yang di situ Kadera udah berada di ujung tanduk. Itu baru dibahas tadi. Itu altar dari Aboy. Dan lagi-lagi digunakan di timing yang tepat. Itu kalau nggak ada call altar udah pasti Kadera tumbang. Karena posisinya 2 melawan 1. Dan posisi dari Dreams masih punya immortality juga. Jadi kalau seandainya memang dicisa sama Kadera, Bransnya terlalu free hit di area belakang. Ini sih EVOS Legends benar-benar macan gunung ya kalau bisa aku bilang ya. Ini nahan sih. Flankingnya nih lewati gunung, lewati lembah. Benar-benar gak kelihatan sama sekali, langsung ke arah backline. Para pemain dari tim EVOS Legends, Watcha telah dikeluarkan. Kartu Altara udah di setup, tapi lihat dominan blast-nya. Menutup para pemain tim Geeks League untuk mundur ke arah belakang dengan satu membarir 1 kali 24 jam. Fight terjadi, Luka dikali sempat. Dan Hijume tidak bisa bernapas kembali dan harus hilang. Tapi dibalik itu semua, free hit yang dilakukan Brans, tapi nampaknya belum cukup dan bahkan membuat EVOS Legends kehilangan 2 playernya. 50 detik itu bukan waktu yang sebentar di lane of down. 50 detik itu ya streamer-streamer pinggir jurang bisa bikin kopi dulu, ya kan? Ya kan? Aduh. Pesen GrabFood dulu. Reaction dulu ya. Video call ayang, tanda ayang. Oke, silakan.
Heroes Oke, Rush. dan dari stats seorang Aboy, ini yang gila banget sih. Dia ngambil movement speed dan juga pasti penetration. Sebenarnya dari segi damage ini udah dapet banget dari Aboynya. Oke, Momochan ini cukup berbahaya. Mereka memaksakan ke arah base yang dimiliki dari tim EVOS Legends Brands. Wah, gila. Satu kali poking damage yang dikeluarkan ternyata membuat dirinya seperpantara hilang. Kurt Altar dipaksakan untuk kehilangan satu base turret. Tim EVOS Legends, tas terperangkap. Immortality-nya pecah dan bahkan tasnya hilang di depan sana. Tidak bisa diselamatkan kembali. Tas harus hilang dengan adanya 60 detik yang tersisa. Sampai dia balik lagi ke lane of down. Ini pasti bakal kontes ke area Lordnya. Geek juga mereka nggak mudah untuk bisa masuk menembus ke arah pertahanan dari base EVOS Legend. Immortality di tangan seorang Cyclops dan juga Dreams yang sejauh ini belum pecah. Tas. Mungkin ya Momochan. Mungkin baru kali ini aku lihat Grants gak bisa ngedeliver damage-nya dengan maksimal. Iya nggak sih? Masalahnya gini, Geek Slate mereka cukup pintar. Mereka paksain team fight untuk lebih fokus dapetin ke posisi dibikin gitu loh. EVOS ini dibikin kondisinya Brandsnya nggak bisa nyentuh ke arah seorang Kadera. Jadi mau nggak mau harus ada kejadian kayak tadi tuh, yang dimana Kadera yang lagi sendirian diculik. Dan lagi-lagi Geek Slate ini mereka punya baloi yang dimana ini bisa muncul dari mana aja, di sisi mana aja. Dan Geek Slate pintarnya mereka juga numbangin Hijume. Kalau mereka nggak bisa dapetin Brands ya, mereka tutup Hijumenya. Tuh, tapi kalau sendiri bisa diculik. Iya. Berarti kamu pulang sama siapa? Jangan sendiri nanti diculik. Ini sama aku. Canda. Oke, kita langsung menuju dalam lagi line up down nomor 16. Di cancel itu Di-cancel saja pasti. seorang Luke. Kertas Tas. keluarga one charge. Gagal berhasil menyelamatkan dengan ada Lord Immortality dipecahkan oleh seorang Psychos para pemain tim EVOS Legends. Mereka harus merelakan Psychos terperangkap di garis depan. Lord yang sudah evolve. Ini Lord tergalak yang ada di line of down. Mampukah memecahkan win rate harusnya game yang dimiliki dari tim EVOS Legends kan dari kemarin 2-0. Iya, kali main 2-0. Dari kemarin 2-0 dan ini dia. Kalau ini game ini kalah, Moment of truth, mampukah EVOS Legends bertahan dengan adanya 4 player tersisa. Hijume di depan sana membuka dengan adanya satu bos entry. Melihat para pemain dari tim Geek Slate dimanapun mereka berada. Berat di depan sana memberikan sedikit DPS untuk